Halo anak-anak kami sekalian, kelas 9. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ricardo Simamora. Nah, jadi saya ingin mengucapkan untuk kalian karena sudah menjadi kakak kelas. Tidak ada lagi kakak kelas kalian, sudah semuanya itu adik kelas. Jadi selamat untuk itu ya nak ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab dan pokok bahasan mata pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9. Nah, sebelum saya mulai pelajaran ini, saya ingin flashback dulu gitu kan. Kalau di kelas 8 kita telah mempelajari atau fokus pembelajaran kita adalah mengenal Yesus, mengenal pribadi Yesus, pewartaan Yesus, ya, dan gereja, ya, atau umat beriman yang percaya kepada Yesus. Nah, di kelas 9 ini yang akan kita pelajari merupakan kelanjutan dari kelas 8. Nah, apa itu? Yaitu tindakan-tindakan orang beriman di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini penting ini, ya, supaya kita tahu bagaimana kita bertindak nanti sebagai orang beriman di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, anak-anak kami sekalian, Bapak meyakini bahwa kalian sudah memiliki buku pegangan yang seperti ini, ya. Yesus sahabat dan idolaku. Nah, saya ingin mengucapkan juga selamat datang, ya, selamat datang untuk pelajaran ini. Ya, jadi untuk pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9. Ya, masih tetap bersama dengan saya, Bapak Ricardo Simamora, Sarjana Agama. Nah, baiklah anak-anak kami yang terkasih, mari kita lihat, ya. Mari kita lihat apa yang menjadi bab atau materi yang akan kita bahas di kelas 9 ini. Nah, mari kita lihat dari bab yang pertama, yaitu orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ya, tindakan-tindakan orang beriman di tengah masyarakat. Jadi, kita sebagai orang beriman harus menanggapi karya keselamatan Allah itu. Karena kita telah tahu, ya, ketika kelas 8 bahwa karya keselamatan yang diwartakan atau yang disampaikan oleh Yesus yaitu kerajaan Allah, yaitu keselamatan umat manusia. Nah, yang kedua, bab yang kedua kita akan membahas nanti orang beriman hidup di tengah masyarakat. Nah, sebagai orang beriman, kita itu hidup di tengah masyarakat bersama dengan orang beriman yang lain, ya. Nah, yang ketiga adalah orang beriman menghargai martabat manusia. Nah, sebagai orang beriman, kita harus menghargai martabat manusia. Nah, ini penting ini, ya. Bukti bahwa kita adalah orang beriman berarti kita harus menghargai martabat sesama manusia. Nah, bab yang keempat yang akan kita bahas adalah orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah. Nah, jadi artinya ternyata tindakan-tindakan kita sebagai orang beriman itu tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam semesta sebagai ciptaan Allah, ya. Nah, ini bab yang kelima nanti kita akan membahas orang beriman membangun persaudaraan dengan semua orang. Nah, jadi membangun persaudaraan artinya menganggap semua orang itu sebagai saudara. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana tindakan kita membangun persaudaraan itu, ya. Nah ini bab yang terakhir di kelas 9 ini, ya. Jadi kita ada 6 bab, ya, yaitu bab yang ke-6 orang beriman membangun masa depan.
Nah, masa depan yang bagaimana ini ya? Nanti akan kita bahas. Baiklah, anak-anak kami sekalian, tentunya masing-masing bab ini memiliki pokok bahasannya. Ya, masing-masing bab memiliki pokok bahasannya untuk menjelaskan dari bab itu sendiri. Mari kita lihat. Nah, bab pertama yang menjadi pokok bahasannya antara lain pokok bahasan A. Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nah, jadi gini, banyak tawaran-tawaran dari dunia ini yang menawarkan keselamatan. Ya, ada yang menawarkan keselamatan dari medis, gitu kan? Ada menawarkan keselamatan di luar medis. Contoh tindakan-tindakan yang memuja-muja gitu ya, memuja-muja yang bukan Allah gitu. Nah, ada yang seperti itu di dunia ini yang menawarkan kebahagiaan, tapi ini syaratnya seperti itu ya. Nah, tetapi bagi orang beriman bahwa keselamatan yang sejati itu adalah Allah. Nah, pokok bahasan B adalah beragam sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Jadi artinya gini, Allah memberikan keselamatan itu kepada semua orang, ya, tidak hanya kepada orang Katolik, tidak hanya kepada orang Protestan, tapi semua, ya, semua agama Allah menawarkan keselamatan itu. Nah, pokok bahasan C adalah beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Nah, jadi begini, Allah telah menawarkan keselamatan kepada manusia. Nah, jadi tanggapan kita terhadap keselamatan yang ditawarkan oleh Allah adalah beriman, ya, atau percaya kepada Allah itu sendiri. Nah, kemudian pokok bahasan D nanti adalah kita akan membahas beriman Kristiani. Nah, jadi tanggapan kita terhadap keselamatan Allah itu adalah beriman Kristiani. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini pokok bahasan E yang akan kita bahas yaitu iman dan kebersamaan dalam jemaat. Nah, jadi ternyata iman kita itu bersama dengan jemaat-jemaat, ya. Nah, oke, itulah. Satu lagi nih, pokok bahasan F itu adalah Maria teladan umat beriman. Jadi banyak sebenarnya keteladanan orang sebagai umat beriman. Salah satunya yang bisa kita ambil adalah Maria. Nah, apa itu keteladanan Maria? Nanti akan kita bahas. Tapi yang bisa untuk kita ketahui dulu, keteladanan Maria itu adalah kesetiaan, ya, kesetiaan atau ketaatan dan kerelaan dia, ya, menanggapi panggilan Allah itu. Nah, sekarang bab yang kedua yang menjadi pokok bahasannya, yang pertama adalah hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Nah, ternyata sebagai anggota gereja kita memiliki hak, ya, dan kewajiban juga. Nah, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara hak dan kewajiban. Nah, pokok bahasan B adalah hak dan kewajiban orang beriman di dalam masyarakat. Nah, sebagai anggota gereja yang tinggal di dalam masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban yang ada di masyarakat itu. Nah, itu untuk pokok bahasan bab yang kedua. Sekarang mari kita lihat pokok bahasan bab yang ketiga. Nah, yang pertama adalah pokok bahasan A adalah keluhuran martabat manusia. Nah, sebagai citra Allah, manusia itu memiliki martabat yang luhur. Nah, itu nanti akan kita bahas ya, nak, ya. Nah, pokok bahasan B dari bab 3 ini mengembangkan budaya kehidupan. Nah, bagaimana budaya kehidupan itu, apa alasannya harus dikembangkan, nanti akan Bapak jelaskan. Yang pokok bahasan C adalah mengembangkan keadilan dan kejujuran. Nah, tadi ada budaya kehidupan. Nah, di dalam budaya kehidupan itu terdapat keadilan dan kejujuran. Itulah yang harus dikembangkan sebagai orang beriman, ya. Nah, pokok bahasan yang keempat, maksud Bapak itu adalah pokok bahasan dari bab yang keempat.
Yang pertama adalah pokok bahasan A, alam sebagai bagian hidup manusia. Nah, ini tindakan orang beriman juga adalah menjaga alam ciptaan Allah itu ya. Karena itu merupakan bagian dari hidup manusia. Kita tinggal di alam ini, jadi harus kita rawat nanti. Bagaimana tindakan perawatannya nanti akan kita bahas. Nah, pokok bahasan B yaitu bersahabat dengan alam. Nah, benar. Jadi bersahabat dengan alam. Jadi mungkin anak-anak kami sekalian pernah mengetahui atau mendengar dari orang tua atau dari kakak, dalam situasi corona ini ada istilah bersahabat dengan COVID-19. Ya, seperti itu ya. Jadi sebelum itu pun sudah ada ajakan-ajakan bersahabat dengan situasi alam ya. Nah, baiklah. Bab yang kelima yang akan kita bahas menjadi pokok bahasannya, yang pertama atau pokok bahasan adalah kemajemukan agama dan kepercayaan berbeda tetapi satu tujuan. Nah, maksudnya gini, agama itu tidak hanya Katolik, tidak hanya Protestan, tetapi di luar dari Katolik dan Protestan masih ada agama-agama yang lain. Nah, meskipun berbeda agama, tetapi sebagai orang beriman memiliki satu tujuan. Nanti kan kita bahas ya nak ya. Nah, yang poin B adalah, atau pokok bahasan B adalah sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Nah, karena ini adalah pelajaran agama Katolik, maka kita fokus ke bagaimana sikap gereja Katolik terhadap agama di luar dari gereja Katolik itu. Nah, baik itu Protestan, baik itu Hindu, baik itu Buddha, Konghucu, ataupun Muslim ya. Nah, kemudian yang menjadi kesimpulan dari bab 5 ini adalah kebersamaan itu indah. Nah, nanti akan kita bahas di situ ya nak ya. Oke. Nah, kemudian bab yang terakhir itu yang akan kita bahas atau bab yang keenam adalah orang beriman membangun masa depan. Masa depan yang bagaimana maksudnya ini? Nah, ini dia. Salah satu masa depan itu adalah cita-cita menggapai masa depan. Nah, tentunya sebagai orang beriman, sebagai manusia pasti memiliki cita-cita ya. Seperti kalian pun pasti memiliki cita-cita. Nah, orang beriman pun itu wujudnya adalah tergapainya cita-cita itu. Nah, gitu ya. Nah, contoh, cita-cita saya itu menjadi seorang guru. Maka sebagai orang beriman saya berusaha untuk memperoleh cita-cita saya itu ya. Nah, dan yang ke pokok bahasan B adalah ini apa ini? Ini ada, maaf, ada suara ada suara apa ini? Musik ya. Oke, kita lanjut. Apa tadi? Oh ya, ini sakramen perkawinan ya. Jadi salah satu masa depan orang beriman itu adalah melanjutkan keturunan melalui sakramen perkawinan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian juga sebagai orang beriman ada yang tidak memilih menikah. Nah, contohnya para kaum religius ya, kaum biarawan, biarawati atau pastor, suster, nah gitu ya. Itu juga masa depan bagi sebagian orang yang memilih cara hidup yang demikian. Oke, itulah anak-anak kami sekalian bab dan pokok bahasan yang akan kita bahas nanti di pelajaran agama Katolik dan budi pekerti kelas 9 ini. Oke, baiklah anak-anak kami yang terkasih. Jika ada yang mau ditanya ya, jika ada yang mau ditanya, boleh kamu bertanya melalui WA pribadi saya ya. Pasti sudah tahu WA pribadi saya ya. Jadi boleh nanti kamu tanya di situ kalau ada yang membingungkan, boleh kita tanya jawab melalui WA pribadi ya. Nah, apa ini kira-kira kesimpulan dari gambar ini mungkin bisa kamu tebak ya. Ada yang menebak membuat ringkasan, ada yang menebak membaca buku paket gitu kan, ada yang menebak baca novel gitu, dan ada yang menebak tugas gitu. Ya, tugas itu Pak. Nah, oke, ya.
benar anak-anak kami, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu mencatat bab dan pokok bahasan dari masing-masing bab. Nah, artinya yang saya jelaskan tadi, kamu pindahkan ke catatan, ya, kamu pindahkan ke catatan, kemudian kamu kumpulkan melalui WA pribadi saya dengan kamu pegang tugas itu setelah kamu kerjakan, kemudian kamu foto bersama dengan dirimu, artinya swafoto ya nak ya. Oke. Nah, cukup demikian dulu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jadi saya ucapkan, ini saya nih waktu masih muda ya. Jadi oke lah, saya ucapkan terima kasih banyak.